Lebih dari 100 toko di Tanah Abang tuh. Gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itu suksesnya sekarang. Ayo Bunda, dipilih Bunda. Yang ini 195, ini cocok buat Bunda nih. Ini all size-nya juga, ini kita semuanya all size, semua Bunda bisa pakai. Harganya gua karena ini acara siraman kalbu, Uni kasih diskon 195.000. Ya kamu sekarang boleh. Zamannya malah pada jualan gini. Ngaji. Masya Allah deh Bunda. Siapa sih yang jualan nih? Saya Bunda, Mama. Bunda. Ini mah ini Uni Jazz ya? Iya. Sehat Uni Jazz. Alhamdulillah sehat. Ibu belanjanya tuh sebelum syuting, jadi pas syuting itu sudah dipakai. Hati-hati jatuh. Duduk. Sok kembali ke tempat Iya. asalnya masing-masing. Malah itu ya. Ayo Bang Bagus Ivan. juga nih. Ma bagus juga Ma. Mana Itu ya, Ma? mah langganan Mama Ipan. Hah? Langganan Mama Tanah Abang. Ini tuh. Jatuh. Tolong. Ini. Mumpung ibu-ibu duduk, saya yang milih. Silakan kalau buat Bang Ivan dikasih harga spesial. Beneran? Serius. Ini harga dari range berapa sampai berapa ini tuh? Ini harganya sama semuanya 195.000. Beneran? Serius. Kalau buat Bang Ivan semuanya boleh diambil tapi barter story ya Bang Ivan. Gampang itu bisa diatur. Ini all size. Ya all size. LD-nya 110, panjangnya 140. Oh gitu. Jadi dari sampai XXL itu bisa pakai. Lengkap sama jilbabnya juga? Lengkap sama jilbabnya. Bu, mau saya jual 200 sekarang. Lumayan dapat untung. Bang dagang. Tapi alhamdulillah, boleh duduk silakan tepuk tangan. Ini namanya Uni Jazz, silakan Uni. Duduk nih. Nih. Di Siko, Makasih. Siko, Ya. Mama Kalau gimana? orang kadang ngomong itu nggak pernah mingkem. Dari mau nih, Duduk di Siko, Uni Jazz sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Uni Jazz ini salah satu pengusaha di Tanah Abang. Tokonya kalau tidak salah ada 50 toko. Sekarang. Karyawannya kurang Dulu lebih, setahu Mama dulu mah lebih dari 100. karyawannya 300. Bukan. Dulu lebih dari itu. Sebelum corona, ini si Uni ini kan ada tukang dagang. Lebih dari 100 toko di Tanah Abang tuh. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itu suksesnya sekarang. Ya. Mulai kapan emang berjualan tuh? Uni mulai berdagang itu dari umur 20 tahun. Sekitar 30 tahun yang lalu. Hampir 30 Saat itu tahun. sudah menikah atau belum? Saat itu belum menikah. Dari Jadi single sudah? sudah gitu. Jadi almarhumah Ibu Uni itu dia mungkin karena udah basicnya orang Minang itu kan wanita tuh diajarin kita dari kecil untuk mandiri gitu kan. Pandai berdagang. Pandai berdagang gitu. Seenggaknya jadi perempuan itu kita harus bisa mencukupi kebutuhan untuk pribadi gitu. Untuk diri kita sendiri. Jangan nyusahin suami. Nah itu dia Bunda, Mama. Nah jadi Uni waktu itu kuliah, kata almarhumah Mama Uni, biayain kuliah sendiri. Ini sendiri gitu kan. Beneran? Iya. Ditantang gitu? Ditantang gitu. Nah karena mamanya Uni memang udah dagang duluan di Tanah Abang, jadi itu yang beliau ngerti, ya buka toko di Tanah Abang, dagang di Tanah Abang. Tokonya dikasih orang tua saat itu? Pinjam, kita bayar. Jadi cara ngedidiknya gitu. Masya Allah. Kita sewa. Gitu. Ke orang tua? Ke orang tua. Sok, ini pakai dulu, bayar lebih dari hasilnya gitu? Iya. Sebentar, bukannya pernah ada kebakaran kok nggak salah ya? Sebelum. Iya, sebelum. Sebelum kebakaran. Itu sebelum. Jadi. Sebelum kebakaran udah 100? Iya. Iya, Masya Allah. sebelum gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu kan yang terpikir investasinya apa ya gitu kan. Karena kita dagang di Tanah Abang saat itu harga kios lumayan Terjangkau. ya gitu.
kalau dikontrakan lumayan lah hasilnya gitu. Tapi kita nggak mikirin, ini kan statusnya bukan hak milik, bukan apa gitu. Ada batas waktu. Ada batas borong sampai gitu. 100 toko. Ya saat itu gitu. Kebakaran. Kebakaran. Nah waktu kebakaran ternyata kita disuruh tebus yang kan toko direnovasi ya sama Pemda gitu, sama dia investor lain gitu. Pemda bekerja sama. Itu kita disuruh tebus yang harganya amat mahal gitu kalau menurut kita ya. Oke, gitu. saat itu misal dulu beli itu berapa? Harga tebus bisa 2-3 kali lipat. Kan tergantung tempat posisi. Dari 100 toko yang dipunya, pas Iya. kebakaran berapa kios yang terbakar? Jadi gini, yang kebakar itu mungkin cuma 10%. Tapi kan efeknya semua toko itu semua direhab. Jadi dibongkar, dibangun kembali gitu Pak. Dan harus bayar lagi. Betul. Jadi beli lagi. Lapor habis. Ya. Ya, nah yang gimana kalau kita saat itu ya ada tempat posisi toko kita tuh yang agak bagus gitu Mama. Kita di hook, di apa. Iya. Ternyata pas dapat pembagiannya udah nggak di hook. Di bagian los mana Pindah gitu posisi. yang sepi. Kita Jadi tadinya tidak kembali asal. tidak kembali asal. Tahun berapa itu? Kebakaran itu kalau nggak salah 2003. Ya. Betul. Jadi banyak pedagang yang akhirnya nggak nebus lagi, ya udahlah gitu. Nah, Uni dari 100 kios kurang lebih akhirnya nebus berapa banyak? Setengahnya lah kembali gitu. Aduh. Oke, dimulailah lagi. Dimulai lagi ya, kalau cobaan kan selalu turun naik ya, Pasti, Mama ya pasti, gitu ya. kan. Nah dulu juga awal-awal dagang tuh duit dibawa kabur orang Mama gitu. Duit dibawa kabur orang, terus kita reseller itu nggak mau bayar hutang. Ditagih galakan orangnya daripada kita gitu kan. Itu mah sampai sekarang pada gitu terus. Ya, 1-2 kali lagi, 3 kali lagi, tambah lebih galak lagi nih gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah gitu Bapak doain aja lah semoga rezeki saya tambah diperbanyak oleh Allah. Jadi saya bisa ikhlasin gitu hutang itu ke Bapak gitu. Akhirnya Ya, gitu aja ngiklasinnya gitu sampai Mama gitu kan. segitunya. Itu yang amat sedih banget pas bulan puasa. Kalau kita dagang di Tanah Abang itu reseller itu kan hari puasa itu, bulan puasa itu memang saat-saatnya kita panen lah gitu. Pas saat Tapi itu toko ditutup nggak boleh. Aduh, Nggak boleh. istilahnya COVID. calon pembelinya sudah ada, Ya. tapi tokonya ditutup. Dikunci. Emang keputusannya itu. Keputusan pemerintah Akhirnya? seperti itu. Ya yang punya stok banyak ya udah kita ngabisin aja. Gitu. Buat produksi lagi otomatis kita tahan. Nah kita tertahan, konveksi apa segala kan berefek. Nah gitu ya. Yang mereka pun juga kena. Iya. Dari situ mulai Kena imbasnya kan. Kena imbasnya. banting setir ke baju muslim dari situ. Ya, nah abis itu waktu COVID kan saya bingung nih mau ngapain ya di rumah gitu. Sempet galau Mama, sempet frustasi gimana ya gitu. Iyalah. Udah nggak Mana karyawan banyak. Karyawan rumah gaji sekian itu gitu. Banyak yang kita pikirkan nggak bisa keluar rumah, sistem dagang juga kan jadinya beda. Orang yang online itu cepet kan gitu. Iya. Langsung berbeda gitu dengan sistem pemasarannya. Itu saya pikir ngapain ya di rumah daripada gini-gini. Ya udahlah, cobalah kita kuliah gitu dengan anak saya. Sebelumnya sudah kuliah, Sebelumnya saya udah S1. Kuliah lagi. Ya, itu S2. makanya COVID itu salah satu menurut saya ada berkahnya juga ya Maya. Ada gitu kan. hikmah. Ada Gimana hikmahnya. kita menyikapinya ya? Iya, Daripada bengong, daripada stres. bengong, akhirnya kita kuliah yuk nak gitu kan. Ngisi waktu. Buat ngisi waktu gitu. Saya dengan Tapi perkuliahan nggak ditutup kan? online. Saat itu online. Oh, iya. Tahun pertama kan online. Dengan anak-anak juga S1. Iya. Jadi S2-nya bareng-bareng. S2-nya bareng-bareng, kuliahnya bareng. Jurusannya sama. Jurusannya sama, sekelasnya sama. Seru banget sih. Kuliah bareng anak. loh. Mama dengar Unijaz ini ngomong jarang terjadi. Orang isi waktu dagang apa, ini mah enggak, kuliah. Gitu. Karena dagang lagi susah. Betul, ini jarang terjadi tapi positif. Tapi lucunya jadi satu kelas sama anak. Rasanya kelas. gimana? Seru gitu. Lebih pintar siapa? Yang lebih pintar siapa? Saling mengisi sih. Kalau emaknya tak sombong. Iya, kalau Uni ya terus terang ya buat generasi kita gitu kan itu kan agak sedikit gaptek ya. Unijaz.